Oke, lanjut dua kabar yang mantap jos. Nah, pertama datang lagi dari Sri Lanka nih, yang sepertinya kini benar-benar mau merapat ke Indonesia, bos. Jadi di video sebelumnya, jika kemarin delegasinya datang langsung ke PT Pindad, perusahaan senjata terbesar kita, Indonesia, kini lagi bos. Dubes Sri Lanka pun menemui Kasal Muhammad Ali. Dan salah satu pembahasannya adalah peluang kolaborasi industri pertahanan di bidang kapal perang dan teknologi maritim. Nah lo, lantas bagaimanakah maksudnya itu? Adakah peluang Sri Lanka mungkin mau membeli kapal perang dari Indonesia? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pengamat pertahanan Indonesia yang baru-baru ini menyatakan bahwa medan perang kini tak lagi soal tank dan pesawat tempur. Bahkan di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, pekerjaan rumah pertahanan Indonesia pun masih panjang katanya. Di mana setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi PR prioritas Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Nah lo, apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini TNI Angkatan Laut telah menerima tamu penting dari Sri Lanka nih bos. Pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin, Kasal Muhammad Ali telah menerima kunjungan Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia dan ASEAN, yaitu Ibu Sasikala Premawardani di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta Pusat. Ini dia orangnya. Dan jangan salah, ini bukan sekedar kunjungan diplomatik basa-basi doang bos, bukan. Pertemuan itu pun ternyata membahas penguatan kerjasama maritim Indonesia dan Sri Lanka. Mulai dari pendidikan militer, latihan bersama, diplomasi angkatan laut, hingga pembentukan forum Navy to Navy Staff Talks, dan rencana saling kunjung kapal perang nih. Nah, bahkan TNI Angkatan Laut juga mengundang Angkatan Laut Sri Lanka untuk bergabung dalam Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC 2027, dan sebaliknya, Indonesia juga diundang menghadiri Gale Dialog 2027 di Kolombo. Nah, namun bagian paling menarik justru berada di sektor industri pertahanan nih bos. Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Sri Lanka ternyata juga mulai membahas peluang kolaborasi naval platform, teknologi maritim, transfer pengetahuan hingga program pelatihan. Nah, ini yang mantap jos nih bos. Peluang besar nih bagi Indonesia ya kan? Karena jika penjajakan ini berkembang, maka industri galangan kapal Indonesia berpotensi bukan hanya menjual produk, tapi juga menawarkan teknologi, pelatihan awak, pemeliharaan, modernisasi, bahkan dukungan teknis jangka panjang. Jadi produk, teknologi plus MRO-nya bos. Artinya Indonesia punya peluang memperluas pasar industri pertahanannya ke Samudra Hindia, ke Sri Lanka bos. Dan inilah menariknya diplomasi bos. Kalau berhasil, ujung-ujungnya bisa sampai ke galangan kapal ya kan? Karena dalam geopolitik modern, kapal perang bukan cuma alat tempur, tapi juga tiket masuk menuju kerjasama industri dan pengaruh strategis. Sri Lanka sudah membuka pintu. Pertanyaannya sekarang bagi kita, seberapa jauh industri pertahanan Indonesia bisa masuk? Apakah akan sampai untuk menjual kapal perang ke negara tersebut? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua baru-baru ini bos. Jadi, admin kutip dari kompas.com, seorang pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional atau UNAS, yaitu Bapak Slamet Ginting, menilai pertahanan kita saat ini berada dalam fase transisi menuju modernisasi bos, meskipun belum sepenuhnya mencapai kemampuan pertahanan yang ideal katanya. Jadi maksudnya Indonesia memang sudah bergerak. Kita melihat pengadaan alutsista modern, penguatan industri pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit, hingga pengembangan berbagai teknologi baru ya kan. Jadi Indonesia nggak ketinggalan zaman nih bos. Tapi masalahnya, punya senjata canggih belum tentu berarti punya sistem pertahanan yang canggih. Dicontohkan, pesawat tempur terbaru membutuhkan radar, satelit, intelijen, komunikasi, pangkalan, amunisi teknisi, dan sistem komando yang mampu menghubungkan semuanya. Kapal perang juga begitu bos.
Jangan sampai kapalnya sudah modern, tapi ternyata senjatanya masih kopong ya kan? Atau belum bisa terhubung ke komando lain. Nah, inilah mengapa Bapak Slamet Ginting menekankan pentingnya kapabilitas, bos, bukan sekedar jumlah alutsista katanya. Perang modern sekarang sudah berubah total. Medannya bukan lagi hanya darat, laut, dan udara, tetapi juga cyber, ruang angkasa, spektrum elektromagnetik, dan perang informasi. Ada drone yang mengintai dari udara, satelit yang memberikan gambaran medan, radar yang mendeteksi ancaman, peperangan elektronik yang mengganggu komunikasi, hingga sistem AI yang membantu manusia menganalisis data dalam jumlah luar biasa besar. Karena itu, tank, kapal perang, dan pesawat tempur kini hanyalah sebuah platform. Dan yang menentukan katanya adalah apakah seluruh platform tersebut bisa terhubung dalam satu jaringan komando dan informasi atau tidak. Dengan kata lain ya, perang masa depan bukan cuma soal siapa yang punya senjata paling banyak, tetapi siapa yang paling cepat melihat, memahami, memutuskan, dan bertindak, bos. Nah, lantas sekarang pertanyaannya, bagaimanakah hubungannya dengan drone dan kecerdasan buatan? Bagaimana jika sebuah negara bisa menyerang tanpa pernah menyatakan perang? Dan mengapa posisi geografis Indonesia justru membuat tantangan ini jauh lebih rumit? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi disebutkan bahwa drone dan AI kini memang benar-benar mengubah permainan nih. Drone bisa digunakan untuk pengintaian, pemantauan, hingga serangan, sementara AI dapat membantu menganalisis data, mengenali pola, dan mendeteksi ancaman jauh lebih cepat. Masalahnya, ancaman modern juga nggak harus datang dalam bentuk tank yang melintas di perbatasan, bos. Bisa saja ancaman dimulai dari serangan cyber, sabotase, disinformasi, gangguan komunikasi, operasi informasi, atau penggunaan aktor non-negara. Dan inilah yang disebut dengan perang hibrida, bos. Dan Indonesia, negara kita ini punya tantangan tersendiri. Wilayah kita ini luas, membentang di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus berada di antara benua Asia dan benua Australia, ya kan? Dan negara kita juga punya wilayah laut yang luas dan berada dekat jalur perdagangan strategis. Artinya, pertahanan maritim, pengawasan laut dan udara, satelit, radar, serta maritim domain awareness itu sebenarnya sangat penting bagi negara kita. Karena itu, beliau sebutkan dalam 5-10 tahun ke depan, pekerjaan rumah Indonesia bukan cuma membeli lebih banyak alutsista, bukan banyaknya, bos. Namun yang pertama disebutkan, modernisasi ini harus berorientasi pada kesiapan dan interoperabilitas. Kedua, industri pertahanan nasional harus diperkuat melalui riset, inovasi, dan penguasaan teknologi strategis. Ketiga, SDM harus disiapkan untuk menguasai AI, cyber, drone, dan teknologi ruang angkasa. Keempat adalah sistem C4ISR harus makin terintegrasi. Kelima, logistik, cadangan amunisi, suku cadang, dan kemampuan mobilisasi nasional harus diperkuat. Dan keenam, doktrin pertahanan harus mampu menghadapi perang multidomain dan perang hibrida. Jadi, doktrin kita harus sesuai dengan perang zaman now. Jadi ya, di usia 81 tahun ini, pertanyaan terbesar pertahanan Indonesia bukan lagi sekedar berapa banyak senjata yang kita punya, tetapi ya, seberapa terintegrasi, seberapa mandiri, dan siapkah seluruh ekosistem pertahanan Indonesia untuk menghadapi perang yang bahkan mungkin bisa dimulai tanpa satupun peluru ditembakkan. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.